Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Rabu 26 Mei 2021 berjudul Berdamai dengan Sesama. Saudaraku, salah satu penyebab kenapa kita tidak bisa mengalami damai sejahtera yang Allah telah tinggalkan dan berikan kepada kita, seperti yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 27, adalah karena kita belum berdamai dengan sesama kita. Ternyata yang namanya perseteruan itu membuat hati kita kehilangan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu. Begitu pentingnya yang namanya berdamai ini, sehingga Tuhan Yesus sendiri mengingatkan dalam Matius 5 ayat 23-24. Demikian bunyi firman Tuhan itu. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Tuhan mengatakan, ketika orang datang kepada Allah dan ingin mempersembahkan persembahan, tetapi ingat akan sesuatu di hati saudaranya, Tuhan katakan supaya orang itu meninggalkan persembahannya dan berdamai dahulu dengan saudaranya. Ini berarti kalau orang tetap nekat datang kepada Tuhan, maka persembahannya tidak mungkin akan diterima. Sekarang apa yang dimaksud Tuhan dengan sesuatu di hati saudaramu terhadap engkau? Kita akan coba baca ayat sebelumnya, yaitu Matius 5 ayat 22. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil harus segera diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Ternyata yang dimaksud Tuhan Yesus dengan sesuatu di hati saudaramu adalah tentang amarah. Dengan kata lain, orang tidak bisa datang kepada Tuhan dengan hati yang dipenuhi dengan amarah. Amarah di sini menunjukkan suasana hati yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tentu ini juga berlaku bagi suasana hati yang lain, seperti hati yang sedang jengkel, kecewa, atau hati yang memendam kebencian terhadap orang lain. Terhadap orang yang demikian, Tuhan berkata supaya orang bisa berdamai dulu dengan sesamanya. Begitu mendesaknya yang namanya berdamai dengan lawan itu, sehingga ditegaskan kembali di ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ke-25, bahwa sekalipun sedang berada di jalan, berdamailah dengan lawanmu itu di jalan. Dengan kata lain, jangan sampai menunggu
kalau sudah sampai tujuan. Hal senada dikatakan Rasul Paulus dalam Roma 12 ayat yang ke-18. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu berarti sebisa mungkin untuk berdamai, kita tidak usah menunggu dari pihak lawan. Sebaliknya, kitalah sebagai orang yang sudah mengenal kebenaran yang harus memulai terlebih dahulu. Sayangnya, kebanyakan orang percaya egonya masih tinggi, sehingga untuk berdamai dengan musuhnya itu masih sulit. Gengsi, saudara. Apalagi perseteruannya belum ada titik temu. Apalagi kalau merasa benar, merasa sebagai pihak yang dirugikan, itu akan semakin sulit lagi. Padahal kalau kita tidak berdamai, akibatnya bukan saja hati kita tidak bisa tenang, tetapi juga kita akan ditolak Tuhan. Kalau sampai kita ditolak, kita pasti binasa. Dan tentu itu tidak kita inginkan, bukan? Sebab itu, apabila saat ini saudara sedang dalam perseteruan, atau hati saudara sedang dipenuhi dengan amarah atau kekecewaan kepada siapapun, baik itu kepada orang lain, maupun kepada suami, istri, mertua, atau anak, segeralah berdamai. Datangi mereka, mintalah maaf kalau memang saudara bersalah. Sebaliknya, lepaskan pengampunan kalau memang saudara dirugikan. Nggak perlu gengsi dan jangan tunda lagi supaya murka Allah tidak menghampiri saudara. Ingat jugalah firman Tuhan yang mengatakan, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus 4 ayat 26. Jadi, ayo saudaraku, berdamailah supaya damai sejahtera Allah menguasai hati dan pikiranmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.